Minasan konnichiwa. Kembali lagi dengan saya Putih. Di video kali ini kita akan membahas percakapan menggunakan pola N4 dengan metode Gakushudo yang cepat, mudah, dan praktis. Percakapan ini sering kita temui di kehidupan sehari-hari kita. Tentu saja ini akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan kita dalam melakukan percakapan dengan menggunakan bahasa Jepang. Oke, langsung saja ya kita mulai dari video yang pertama dengan judul Memperkenalkan Diri. Oke, tolong disimak dengan baik ya. 自己紹介をしてください。はじめまして、トノと言います。22歳でオンライン大学の卒業生です。インドネシアのブカシという町に住んでいます。3人兄弟の長男で5人家族です。趣味は音楽を聴くことです。映画も好きです。特に日本の文化に興味があります。どうぞよろしくお願いします。 Nah, bagaimana Minasang untuk percakapannya? Cukup mudah dipahami kan? Nah, coba yuk kita mari bahas satu-satu ya, satu kalimat ya. Yang pertama ada judulnya dulu deh ya. Judulnya adalah memperkenalkan diri. Nah, bahasa Jepangnya adalah jiko shoukai. Ya, memperkenalkan diri jiko shoukai. Ya. Nah, kemudian di situ kan situasinya adalah Tono sedang melakukan wawancara dan pewawancara tersebut meminta Tono untuk memperkenalkan dirinya dengan menggunakan bahasa Jepang, gitu ya. Nah, pewawancara tersebut bilangnya begini, silakan perkenalkan diri. Bahasa Jepangnya itu ya, jiko shoukai o shite kudasai. Ya, silakan perkenalkan diri, jiko shoukai o shite kudasai. Ya, seperti yang sudah kita ketahui tadi ya, jiko shoukai artinya adalah memperkenalkan diri. Ya, jadi untuk meminta memperkenalkan diri, bahasa Jepangnya adalah jiko shoukai o shite kudasai. Ya. Kemudian Tono memperkenalkan dirinya. Ya, yang pertama Tono sebutkan adalah tentunya namanya ya. Ya. Salam kenal, nama saya Tono. Salam kenal, bahasa Jepangnya adalah hajimemashite. Salam kenal, hajimemashite. Lalu Tono menyebutkan namanya. Tono to iimasu. Tono to iimasu. Ya. Jadi, salam kenal, nama saya Tono. Bahasa Jepangnya, hajimemashite. Tono to iimasu. Ya. Nah, sebenarnya selain to iimasu, untuk memperkenalkan diri, Minasang bisa menggunakan polanya to moshimasu. Ya. Jadi bisa Tono to iimasu boleh atau Tono to moshimasu. Keduanya sama ya untuk menyebutkan nama. Ya, hanya saja kalau yang to moshimasu itu terasa lebih formal banget. Oke? Ya. Nah, jadi salam kenal, nama saya Tono. Bahasa Jepangnya adalah hajimemashite. Tono to iimasu. Nah, kemudian Tono menyebutkan usia. Usianya dia adalah 22 tahun. Ya. Bahasa Jepangnya 22 sai. Ya. Universitas online bahasa Jepangnya adalah online daigaku. Ya. Lulusan ya bahasa Jepangnya adalah sotsugyo-sei. Ya. Jadi saya berusia 22 tahun dan seorang lulusan universitas online. Bahasa Jepangnya 22 sai de online daigaku no sotsugyo-sei desu. Ya, sekali lagi ya. 22 tahun dan seorang lulusan universitas online. 22 歳でオンライン大学の卒業生です. Ya. Kemudian Tono juga menyebutkan tempat tinggalnya. Ya, sekarang dia tinggal di mana, gitu ya. Saya tinggal di Indonesia, di kota yang disebut Bekasi. Ya. Kira-kira bahasa Jepangnya tadi gimana, Minasan? Indonesia no Bekasi. Ya. Lalu kota. Ya, kota bahasa Jepangnya adalah machi. Ya, jadi kota yang disebut Bekasi, ya, Bukashi toyu machi. Ya, jadi saya tinggal di Indonesia di kota yang disebut Bekasi. Bahasa Jepangnya adalah Indonesia no Bukashi toyu machi ni sunde imasu. Sekali lagi ya, saya tinggal di Indonesia di kota yang disebut Bekasi. Bahasa Jepangnya
Indonesia no Bukashi toyu machi ni sunde imasu. Ya. Berikutnya, setelah menyebutkan tempat tinggal, Tono juga menyebutkan berapa bersaudara ya. Si Tono ini adalah seorang putra sulung dari 3 bersaudara ya, dan keluarganya ada 5 orang ya. Nah, 3 bersaudara, bahasa Jepangnya adalah sannin kyodai. Lalu putra sulung, anak sulung ya, anak laki-laki pertama di keluarga ya, itu disebut dengan chonan. Ya. Lalu 5 orang keluarga, bahasa Jepangnya adalah gonin kazoku. Ya. Jadi putra sulung dari 3 bersaudara. Ya. Keluarga kami ada 5 orang, bahasa Jepangnya adalah sannin kyodai no chonan de gonin kazoku desu. Ya. Saya ulang ya. Putra sulung dari 3 bersaudara dan keluarga kami ada 5 orang. Bahasa Jepangnya adalah sannin kyodai no chonan de gonin kazoku desu. Selanjutnya Tono juga menyebutkan hobi. Ya, hobinya Tono tadi adalah mendengarkan musik. Ya, hobi saya mendengarkan musik. Nah, bahasa Jepangnya hobi adalah shumi. Mendengarkan musik adalah ongaku wo kikimasu. Ya. Jadi untuk menyebutkan hobi, ya, hobi saya mendengarkan musik. Bahasa Jepangnya adalah shumi wa ongaku wo kiku koto desu. Minasan masih ingat ya, bahwa untuk menyebutkan hobi kita menggunakan polanya adalah kata kerja koto desu. Ya. Jadi hobi saya mendengarkan musik. Bahasa Jepangnya adalah shumi wa ongaku wo kiku koto desu. Selain mendengarkan musik, Tono juga mempunyai hobi yaitu menonton film. Nah, film juga suka gitu ya, kata si Tono ya. Film juga suka, bahasa Jepangnya adalah eiga mo suki desu. Ya. Sekali lagi ya, film juga suka, bahasa Jepangnya eiga mo suki desu. Berikutnya Tono juga menyatakan ketertarikannya kepada budaya Jepang ya. Terutama sangat tertarik pada kebudayaan Jepang. Terutama bahasa Jepangnya adalah tokuni. Lalu kebudayaan Jepang, bahasa Jepangnya adalah nihon no bunka. Kemudian tertarik, ya, tertarik bahasa Jepangnya adalah kyomi ga arimasu. Ya. Jadi terutama sangat tertarik pada kebudayaan Jepang. Bahasa Jepangnya adalah tokuni nihon no bunka ni kyomi ga arimasu. Kemudian pada kalimat penutup Tono menyebutkan senang berkenalan dengan Anda. Ya. Bahasa Jepangnya adalah dozo yoroshiku onegai shimasu. Sekali lagi ya, senang berkenalan dengan Anda. Bahasa Jepangnya adalah dozo yoroshiku onegai shimasu. Ya. Nah, sebenarnya dozo yoroshiku onegai shimasu ini bisa juga berarti mohon bimbingannya atau juga bisa mohon kerjasamanya. Gitu ya. Lalu, dozo yoroshiku onegai shimasu itu juga bisa diucapkan dengan dozo yoroshiku onegai itashimasu. Ya, sebenarnya sama saja, ya, hanya saja kalau yang menggunakan dozo yoroshiku onegai itashimasu terasa lebih formal banget. Oke, minasan, berdasarkan percakapan yang tadi kita bahas, ya, kan ada pola to imasu dan juga ada to ju. Sekarang kita akan berfokus membahas pola tersebut ya. Yang pertama tadi ya, ada nani-nani to imasu. Artinya adalah namanya disebut. Ya. Nah, pola to imasu ini diletakkan di akhir kalimat. Ya. Dan to imasu ini bisa digunakan pada situasi yang formal. Ya. Kemudian ada pola lagi toju. Nah, toyu ini artinya adalah yang namanya atau yang disebut. Nah, pola toyu ini bisa diletakkan di tengah kalimat bisa ataupun di akhir kalimat. Ya, kalau diletakkan di akhir kalimat berarti itu digunakan pada situasi yang informal. Gitu ya. Contohnya yang ada di percakapan tersebut ya untuk pola to imasu yaitu si Tono menyebutkan namanya, ya. Nama saya Tono. Tadi bahasa Jepangnya adalah Tono to imasu. Ya. Berikutnya untuk pola yang toyu. Ya. Contohnya di sini ya.
Saya tinggal di Indonesia, di kota yang disebut Bekasi. Di kota yang disebut Bekasi. Tadi ya, bahasa Jepangnya adalah Bukashi toyu machi desu. Gitu. Oke, minasan, ayo kita latihan percakapan ya untuk memperlancar pelafalan kita. Masih dengan percakapan yang sama, yang tadi judulnya adalah memperkenalkan diri. Coba ya, saya yang bahasa Indonesianya, minasan yang bahasa Jepangnya. Oke? Kita coba ya. Gimana kalau ada yang bilang, silakan perkenalkan diri. Nah, bahasa Jepangnya bagaimana minasan? Oke, jiko shoukai o shite kudasai. Oke. Kemudian, nah, ini si Tono ya, si Tono memperkenalkan diri ya. Salam kenal, nama saya Tono. Bahasa Jepangnya? Oke, hajimemashite, Tono to iimasu. Berikutnya, 22 tahun, lulusan universitas online. Bahasa Jepangnya? Oke, 22 歳でオンライン大学の卒業生です. Kemudian, saya tinggal di Indonesia, di kota yang disebut Bekasi. Coba ya, gimana nih bahasa Jepangnya minasan? Oke, Indonesia no Bukashi toyu machi ni sunde imasu. Hai, bagus. Selanjutnya, saya adalah putra sulung dari 3 bersaudara dan keluarga kami ada 5 orang. Wah, lumayan panjang ya. Dicoba ya. Coba bahasa Jepangnya bagaimana minasan? Silakan. Oke, bagus. 3人兄弟の長男で5人家族です. Selanjutnya, Tono menyebutkan hobi ya. Hobi saya mendengarkan musik. Kira-kira bahasa Jepang bagaimana minasan? Oke, bagus. Shumi wa ongaku wo kiku koto desu. Selanjutnya, Tono juga bilang suka film, ya. Film juga suka. Maksudnya adalah nonton film, dia juga suka, gitu ya. Nah, bahasa Jepangnya kira-kira bagaimana minasan? Oke, bagus. Eiga mo suki desu. Berikutnya, Tono menyatakan ketertarikannya ya akan kebudayaan Jepang. Nah, terutama sangat tertarik pada kebudayaan Jepang. Kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana nih minasan? Dozo. Oke, bagus. Toku ni Nihon no bunka ni kyoumi ga arimasu. Lalu penutupnya, ya, kata penutupnya adalah senang berkenalan dengan Anda. Tadi kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana minasan? Oke, bagus. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Nah, jadi itu ya, untuk memperkenalkan diri ya, dimulai dari hajimemashite dan diakhiri dengan yoroshiku onegai shimasu ya. Dalam perkenalan diri, ya, selain menyebutkan nama, minasan bisa menyebutkan usia, lalu pendidikan terakhir, kemudian tinggal di mana, berapa bersaudara, berapa anggota keluarga, ya, lalu juga sebutkan hobi dan ketertarikan. Hai. Saya rasa minasan itu sudah cukup ya. Minasan sebutkan dalam perkenalan diri minasan apabila diminta untuk memperkenalkan diri ya kepada pewawancara. Ya. Saya harap video ini akan bermanfaat bagi minasan untuk memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang. Oke minasan, cukup sampai di sini pertemuan kita kali ini. Kita akan lanjutkan ke pertemuan berikutnya ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mata aimashou. Jane.